Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Mata Dunia di mana kami akan mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Faris Naufal, inilah Mata Dunia selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Mata Dunia pemirsa, bila ikan gabus lazim ditemui di Indonesia dan sering dimasak serta disantap, maka ikan ini sangat asing bagi warga Amerika Serikat. Ikan ini pun tadinya tidak ditemui di Amerika Serikat dan lepas ke perairan Amerika sebagai satwa invasif yang dikhawatirkan memangsa habis ikan lokal. Tapi di negara bagian Virginia, kehadiran ikan ini justru direspons positif oleh warga yang memiliki hobi memancing. Oh, that was a snake. Bila cuaca sedang memungkinkan, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, negara bagian Virginia, sekitar 1 jam perjalanan mobil dari ibu kota AS. Ikan yang diburunya adalah satwa invasif yang dianggap ancaman bagi satwa lokal. To me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus yang pertama muncul di anak sungai Potomac sekitar 20 tahun lalu. Sejak itu, Mike rajin memancingnya. The water is very shallow, gets very grassy, and that's their perfect habitat. Ikan gabus yang di Indonesia juga disebut kutu berasal dari Asia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80-an sentimeter dan bisa bernafas di luar air dan bertahan beberapa hari tanpa air. Dengan gigi tajam, ikan ini juga berpotensi menghabisi ikan lokal. What was driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened. Ikan dan burung setempat akhirnya memangsa ikan gabus. Sementara ikan lebih kecil beradaptasi dan belajar untuk menghindari ikan ini. So the species they're eating the most of are not declining. So that, and again, if you look at the numbers of them out there, that would suggest they're not having an impact. Pada saat yang sama, warga Amerika menemukan bahwa ikan gabus ternyata bisa menjadi santapan lezat. Like swimming chicken. It's the most heartiest piece of meat that you'll ever get. Meski dampaknya tak separah estimasi, peneliti tetap berhati-hati. They get in somewhere different, maybe where we have a threatened or endangered fish, where there's not as much diversity in the fish community. There could be some impacts, unwanted impacts in a situation like that. So that's the hesitancy to sort of embrace the fish. Kondisinya berbeda untuk ikan laut, lionfish dari Samudra Hindia dan Pasifik, yang di Indonesia sering disebut sebagai ikan skorpion, satwa invasif di Laut Atlantik yang akhirnya memusnahkan banyak ikan lokal dan tak memiliki predator alami. Sejumlah restoran dan supermarket di negara bagian Florida kini menjual daging ikan skorpion karena sebagai bagian dari strategi pemusnahan satwa invasif ini, warga dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Strategi serupa juga diberlakukan di kawasan Barat Tengah Amerika Serikat atau Midwest terhadap ikan invasif lainnya, yaitu sejenis ikan mas Asian carp, yang baru-baru ini diberi nama baru kopi, singkatan dari copious atau berlimpah, karena begitu berlimpahnya ikan ini sehingga mengancam fauna setempat. Daging kopi kini juga bisa ditemui di sejumlah supermarket dan restoran di Illinois dan sekitarnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never.
So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kabar-kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot itu yang menjadi ucapan yang nantinya dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound, so that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using your vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di kota New York, warga menemukan cara kreatif untuk mengungkapkan emosi mereka. Sebuah proyek seni public subway therapy mengundang orang untuk berbagi harapan, frustasi, dan refleksi di stasiun kereta bawah tanah. Dengan kerumunan orang, musisi, dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi, dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of
someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. And at the same time, it's just kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way that you feel. I just got laid off, and I'm actually not worried. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and this surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Nah, ini bukan proyek seni pertama kalinya oleh Chavez sebenarnya, pemirsa. Pada tahun 2016 misalnya, pasca pemilu Presiden Amerika Serikat, Chavez pergi ke stasiun kereta subway atau kereta bawah tanah dan berbicara dengan banyak orang asing di sana. Saking banyaknya orang-orang yang ingin berbicara kepada Chavez, ia harus mencatatnya dengan pena dan secari kertas yang kemudian ia tempel. Terciptalah proyek seni ini. Demikian laporan saya Randy Caksa dari New York City dan juga tim VOA. Pemirsa, kabar-kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali di Mata Dunia. Pemirsa, negara bagian Washington di Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan $815.000 atau sekitar 13 miliar rupiah untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau oleh regu pembersih, tapi kini ada solusi baru, yakni memanfaatkan drone dengan penyemprot cat. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the wasted resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. This is a tethered drone. On the back side there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have one person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft is up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas.
Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, banyak rumah di Amerika Serikat terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Karena itu, seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berakar dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari batako tanah liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran, gempa bumi, angin kencang, ataupun banjir. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Longmont, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi. Dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Mata Dunia hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya di Berita Nasional TV. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.